Jangan lupa subscribe, like, and share. Faslun fi ada'iz zakah, masih berkaitan dengan pasal tentang mengeluarkan zakat. Yang kemarin mengeluarkan zakat itu wajib secara segera, ya. Yajibu adawaha fauran. Jadi wajib mengeluarkan sifatnya bersegera. Dengan apa? Bitamakkun. Dengan tamakkun itu ada syarat memungkinkan untuk mengeluarkan zakat. Salah satunya apa kemarin? Bihuduri malin, ya, adanya harta. Harta yang mau dizakatkan wujud sudah ada. Ya. Jadi tamakkun ini, sifat tamakkun itu artinya memungkinkan untuk mengeluarkan zakat itu bihuduri malin. Hartanya sudah hadir, hartanya sudah ada. Harta yang mana? Ghaib. Hartanya tidak ada, sekarang sudah ada, maka wajib keluar, ya. Itu disebutkan dengan harta bergerak, ya. Dia ghaib, tidak ada, namun tak lama muncul barang itu ada. Itu nama harta bergerak. Al-qarin bi mahallil asurin al-wusul ilaih, atau juga harta yang menetap, ya, harta yang menetap dan sulit didapatkan pun sudah ada juga, ya. Fa in lam yahdur, kalaulah harta tersebut belum ada, hak milik kita tapi belum dihadirkan, masih jauh, atau ada harta yang menetap pun sulit didapatkan juga sudah hadir, baru wajib keluar zakat. Tapi kalau belum hadir, lam yazzamuhul ada'u min mahallil akhar, maka tidaklah wajib mengeluarkannya dari tempat yang lain. Ya, harta kita ada di Senggawang, ada di Pemangkat atau di Ketapang, tapi belum bisa kita raih, belum bisa kita ambil. Ya, belum bisa kita ambil, maka tidak wajib keluar zakat sampai harta itu telah sampai di tangan kita. Ya, wajib kita keluarkan. Wa in jawazna naqla zakah, sekalipun kita boleh memindahkan zakat, tapi asasnya belum boleh mengeluarkan zakat. Nah, sekarang syarat yang kedua, ya. Yang pertama, harta sudah hadir yang untuk dizakatkan. Yang kedua, wa huduri mustahaqiha, dan telah hadir juga, telah ada mustahiq. Siapa mustahiq? Aniz zakah, orang yang menerima zakat. Ya, mustahiq juga harus sudah hadir. Nah, jadi mustahiq ini orang yang dimana menerima zakat, baik dia menerima langsung dari orang yang punya harta, atau melalui amil, ataupun melalui imam. Ya, kalau dalam hukum Islam itu imam yang menentukan, ya, imam yang membagikan zakat itu. Jadi zakat boleh langsung, saya punya harta langsung saya berikan kepada orang yang berhak, boleh. Lewat amil, bagus. Kok negara Islam itu imam, ya, imam, pemimpin, yang dia mau kasihkan di sini sekian persen, tempat ini sekian persen, dia menentukan itu. Dia tahu mana tempat-tempat yang berhak menerima zakat, yang tingkat kemiskinannya rendah. Artinya ekonominya menengah ke bawah. Kalau satu orang mustahik tak boleh, hanya satu golongan tak boleh. Berapa minimalnya? Au ba'dihim, atau sebagian dari mustahik. Berapa sebagian minimal itu orang yang menerima zakat? Berapa asnaf semuanya? 8. Minimal berapa asnaf? Di sini dikatakan, ya, sebagian dari mereka yang hadir, dibilang apa? Huduru li thalathatin min kulli asnafin wajad, minimal 3 asnaf. 3 asnaf itu kita berlaku seperti itu. Kebanyakan 3 asnaf. Kita sering memberi apa nih? Fakir, miskin,
Terus yang sering dibagi di Pontianak, janda tak masuk, anak yatim tak masuk. Kok janda kaya? Janda miskin masuk fakir miskin. Ya, fakir miskin. Jadi kalau ada anak yatim yang miskin, janda yang miskin masuk kategori miskin. Gitu deh. Ya. Kemudian fakir. Ya, fakir dengan miskin. Yang ketiga seringnya apa? Yang banyak itu mu'allaf. Mu'allaf. Inilah golongan yang sering kita berikan ini. Fakir, miskin, mu'allaf. Fakir, miskin, mu'allaf. Kalau 3 golongan ini ada, udah alhamdulillah, udah lepas tuh. Kalau satu golongan tidak sah deh. Hanya miskin saja, belum memadai. Menurut Al-Quran 8 asnaf. 8 asnaf itu Al-Quran. Nah, tapi kalau 3 yang ada, udah boleh memadai. Bahkan kita ini kalau zakat itu langsung kita berikan, yang menerima 3 golongan, fakir, miskin, mu'allaf. Tapi kalau kita berikan kepada amil, berarti yang menerima 4 lah. Ya, fakir, miskin, mu'allaf, amil. Nanti kita bahas satu persatu tuh. Ya, amil apa fungsinya? Apalagi gharimin, orang yang terjepit hutang. Ya, apalagi ibnus sabil, orang yang sedang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Bagi fi sabilillah, jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Itu nanti akan kita bahas satu persatu 8 asnaf gitu. Nah, jadi jelas di sini syarat yang kedua, yakni hadirnya mustahiq, orang yang menerima zakat. Fahuwa mutamakkinun bi nisbati li hissati. Nah, inilah tamkin, tamakkunnya itu yang dinisbahkan kepada orang-orang seperti ini. Hatta law talifat dhaminaha, apabila rusak setelah tamakkun, artinya harta sudah hadir yang siap dizakatkan, mustahik sudah ada, ditunda-tunda pula. Akhirnya hartanya rusak. Kalau sudah rusak, wajib diganti. Itu sifatnya bersegera. Cukup waktunya sudah, hartanya sudah ada, mustahik sudah, cepat dibagikan. Kalau rusak, ditanggung. Ya, penggantinya ditanggung, masuk. Harus diganti. Wa ma'a faraghi min muhimmin diniyin aw dunyawiyin kal aklin wa hammamin. Dan itu semuanya setelah menyelesaikan kepentingan dunia dan kepentingan duniawi. Jadi keluar zakat itu, kepentingan agama sudah selesai ditunaikan, kepentingan duniawinya sudah selesai, artinya tetap terpenuhi, tidak mengganggu uang zakat. Uang zakat yang tersimpan itulah yang dibagikan. Kalau ada uang untuk kepentingan agama, tidak boleh. Umpamanya, saya sudah janji, nanti saya akan membadalkan haji, pas jatuh haulnya haji ini. Untuk badal haji jangan dimasukkan dalam zakat. Itu kita sudah ada utang sama Allah, urusan agama. Singkirkan uang itu, lainkan untuk badal haji. Kita bernazar, kalau aku dapat duit ini, aku akan badalkan haji orang tua yang sudah meninggal. Dapat duit ini, kan? Masuk bulan haji. Haul juga jatuh bulan haji, mengeluarkan zakat. Maka hak agama, hak Allah itu tidak boleh dimasukkan dalam zakat, keluarkan. Ya. Atau juga yang berkaitan dengan duniawi seperti makan, ya, tempat buang hajat, minum, tempat tinggal dan sebagainya, itu sudah terselesai semuanya. Artinya semuanya sudah dipenuhi, uang yang tersimpan itulah dikeluarkan zakatnya. Ya, baik. Jelas sudah? Saya ulangi lagi nih ya. Nah, jadi mengeluarkan zakat ini adanya tamakkun, 2 tamakkun itu. Hartanya ada, mustahik yang menerima juga ada.
Nah. Kemudian wa hulul dainin, ya, wajib juga keluar zakat telah tibanya waktu piutang, ya, waktu orang membayar piutang, walaupun piutang itu belum diterima. Tahu piutang? Kalau hutang, saya minjam duit, ya, hutang namanya itu. Tapi kalau piutang, orang yang minjam duit dengan saya. Uang saya sama orang lain itu namanya piutang, wajib juga dikeluarkan zakatnya. Nah, ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Minan naqdin aw irdi tijaratin, baik piutang itu berupa emas dan perak ataupun berupa harta dagangan. Ya, harta dagangan. Harta dagangan saya dipakai orang lain, pas waktunya akan dikembalikan, baik berupa dagangan ataupun berupa uang, dan itu masuk hitungan dalam zakat. Emas saya ini dipinjam orang lain atau dipinjam, dia akan kembalikan. Ya, emas itu yang dipinjam orang itu sebagai piutang pun harus dikeluarkan zakatnya. Dulu kan uang emas, uang perak, ya. Nah, jadi piutang wajib dikeluarkan ma'a qudratin ala istiqaihi atau istifaihi, yaitu bersamaan dengan ia mampu menagihnya. Nah, tiga orang minjam uang sama saya ini, dan saya mampu menagihnya, uang itu pasti kembali kepada saya, wajib keluarkan zakatnya. Seperti siapa? Bi an kana ala mali'in hadirin badil, yaitu uang tersebut dipinjam oleh orang yang kaya, yang hadir, tidak gaib, ada di negeri kita bersama-sama, dan dia badil. Badil itu rezekinya memang lebih, dan dia mampu membayar tu kalau uangnya datang. Kalau begitu wajib keluar zakat karena bakal kembali. Yang kedua, au jahidin alaihi bayyinah, atau orang yang meminjam ini memang tak mau bayar, tapi ada bayyinah, ada bukti, pun wajib juga kita keluarkan zakatnya. Apa bukti itu? 2 orang saksi. Makanya jual beli itu harus ada saksi sebenarnya. Atau juga hutang piutang, pinjam meminjam harus ada saksi. Nah, Pak Ahmad minjam sama saya uang nih, ya, 30 juta. Tak tahu lah beli apa Pak Ahmad, ya, pokoknya pinjam je lah. Ini kan contoh nih, 30 juta, ya. Saya tahu Pak Ahmad nih gaya-gayanya tak mau bayar. Ini orang kalau hutang piutang udah paham dah tuh, gaya ngomongnya, dah dapat paham tuh, ujung-ujungnya ngelak, dia menghindari untuk membayar. Tapi walaupun dia menghindar untuk membayar, ada bayyinah, ada 2 orang saksi, dia bisa terjerat hukum. Nah, kalau saya bawa ke pengadilan, 2 orang saksi ini kuat, mau lari ke mana Pak Ahmad nih? Itu contoh, ya. Nah, kalau yang begini, walaupun yang meminjam tadi ada niat tak membayar, ada 2 orang saksi, itu masih kategori bakal bisa kembali. Berarti uang saya sama Pak Ahmad, saya hitung juga hitungannya untuk keluar zakat, walaupun belum sampai kepada saya. Itu dia. Tuh. Ya. Yang ketiga, au ya'lamuhul qadi, ya. Tidak ada bayyinah, tidak ada saksi, tapi diketahui oleh qadi. Siapa qadi itu? Hakim dalam menentukan hukum agama. Nah, masalah itu aman. Orang pinjam uang sama kita 30 juta, orang lain tak tahu, tapi qadi tahu, Pak Hakim tahu. Ini pun sulit juga dia menghindar. Harta kita itu bagaimana? Wajib juga keluar zakat, karena diketahui oleh hakim. Ya. Au qadara huwa ala khalasih, atau juga dia mampu mengurus sendiri.
Pak Ahmad pinjam uang ni, gampang, Pak Ahmad pasti bayar sama saya. Macam mana cara itu urusan saya? Pasti kembali uang itu. Kalau begitu keluar juga zakatnya. Ya, keluar zakatnya. Fayajibu ikhrajuz zakah fil hal, maka yang demikian itu wajiblah keluar zakat ketika itu. Wa in lam yaqbidhu, sekalipun hartanya belum di tangan, masih sama orang lain, tapi kita pasti dapat nantinya. Kalau begitu wajib keluar zakat. Kenapa? Alasannya li'annahu qadirun ala qabdihi, karena dia pasti mampu untuk mengambil uang itu. Itu dia. Ingat ya, di tangan kita ini cuma ada 25 juta di bank. Tapi sama orang 75 juta. Yang 75 juta terhitung ya, yang tak dihitung. Oh, saya tak keluar zakat Pak Ustaz. Kenapa? Di bank cuma 25 juta. Piutang ada tak? Ada. 75, tapi belum di tangan. Bayar. Karena kita yakin uang itu bakal kembali. Dipinjam sama si A, orang kaya, dia mampu bayar. Dipinjam sama si B dan ada 2 saksi, wah, keluarkan juga. Dipinjam sama si C tapi diketahui oleh qadhi, wajib keluar juga. Berarti kuat barang itu, uang itu pasti kembali. Kuat dia. Sekarang kebalikannya. Ini kebalikannya nih, ya. Amma idza ta'adzara istifa'uhu, adapun apabila dia tidak mampu menagih piutang tersebut, bagaimana? Nih, ya, dia tidak mampu, piutang banyak sama orang sampai 75 juta. Tetapi dia bilang dia tidak mampu untuk menagih dan mengambil uang tersebut. Alasannya apa? Bi'isarin. Oh, yang piutang tadi ini lambat laun semakin susah hidupnya. Semakin tak menentu ekonominya. Dan kita mengetahui dia pun semakin berat untuk membayar hutang. Maka piutang ini jangan dihitung zakatnya. Karena tak jelas, belum bisa kembali kepada kita. Karena yang meminjam tadi orangnya semakin susah. Kalau begitu tergantung pemiutang lah. Mau tetap sebagai hutang ditunggu sampai kembali atau diikhlaskan, terserah. Mau dapat pahala besar, ikhlaskan. Tapi kalau tidak mau ikhlaskan, tetap ditunggu sampai dia mampu bayar, nanti baru boleh keluar hutang. Apa? Mau keluar zakatnya. Paham nih? Jadi lihat-lihatlah nanti. Lihat di buku-buku di rumah tu, buku hutang, buku piutang. Si A, si B, oh ni si C ni susah deh, semakin susah semakin melarat. Udah tergantung pemiutang tadi. Ya. Yang kedua, wa matlin, ya, yakni suka menunda-nunda. Udah pas jatuh tempo membayar, ditundanya lagi. Jatuh lagi tempo membayar, ditundanya lagi. Bulan berikutnya lagi, ditundanya lagi. Ada enggak orang macam ini? Banyak. Ini pun tak wajib piutang ini kita hitung dalam kategori zakat. Karena tak jelas. Ya, tak jelas ini. Penundaan ditunggu-tunggu tak bakal datang. Kalau begitu jangan dihitung dalam zakat. Tapi ingat, orang yang bergaya seperti ini jangan bangga ya. Haram hukumnya tu. Kalau pergi keluar kota tidak boleh jamak qasar salatnya. Dihitung keberangkatannya, kepergiannya maksiat kepada Allah. Udah jatuh tempo, dia mampu bayar, ditundanya lagi. Alasan itulah, inilah, anulah. Jadi maksiat dia. Kalau pergi sama saya berangkat, dia ngaku antum tak boleh jamak qasar, kami yang jamak qasar. Nanti zuhur, salat zuhur pada waktunya, asar, salat asar pada waktu. Kenapa? Perjalanan dia maksiat. Kita tidak tahu dia punya hutang, jatuh tempo membayar, dan dia mampu. Karena ada orang yang berhutang ini ya, kemudian si pemiutang tadi lapor,
Pak Ustaz, macam manalah kita ni menagih selalu dia bilang tidak ada. Tapi mama Pak Ustaz, kehidupannya mewah. Kendaraan, makanan, rumahnya. Tapi tak mau bayar hutang. Yang seperti ini, maaf disampaikan, sama lah seperti itu. Dia maksiat. Ya, dia maksiat dalam perjalanan tidak boleh jamak qasar. Karena sudah jatuh tempo dan dia mampu membayar, tapi selalu menunda-nunda. Nah, kita selaku pemiutang, uang tersebut jangan dihitung dalam zakat karena belum jelas bisa kembali atau tidak. Ya, jangan dihitung. Au ghaibatin, ataupun orang yang tidak ada. Ada si A minjam uang sama saya 20 juta umpamanya, tapi orang itu begitu didatangi udah pindah. Udah pindah. Gimana ini? Ini semakin tak jelas tadi. Ini semakin tak jelas. Jangan dihitung sudah, abaikan. Saya mengalami itu. Ya, waktu saya sama abang ngasih bisnis kambing itu, ngambilnya di daerah Kubu itu. Jadi saya ambil, dia janji akan mengantarkan uang, mengantarkan kambing, kami titiplah uang. Karena dia masuk ke kampung-kampung makan waktu 2 hari dia, bisa mengumpulkan lagi kambing itu. Saya ini Pak, kena kalau tak bisa dapat kambing, kalau tiada uangnya, modal saya terbatas, maka kita berilah titip uang sama dia. Jaminannya apa? Surat tanah transmigrasi itu. Dia sebagai penguat je lah, sebagai menenangkan hati, tidak apa-apalah, peganglah tu dah. Begitu tak kunjung datang kambingnya, kami pun berangkat lagi, pergi ke rumahnya itu, daerah Kubu. Sampai di sana, Pak, dia udah pindah ke Jawa, Pak. La ilaha illallah. Sampai sekarang suasana itu masih di rumah. Mau dikembalikan tak tahu siapa yang punya. Jauh pula. Allahu Akbar. Jadi macam mana? Saya pun tak tahu lah, tak jelas status sesuatu lah. Kalau yang begini ini tak usah dihitung lah, tu dah duit itu dah. Wassalam tu dah. Tapi ingat, hal-hal seperti ini ya, kita bisa menghindar di dunia, tapi tidak bisa secara agama. Sulit kita hindari. Kalaupun kita bertobat nanti di tempat kita kembali itu, tapi masalah ini masih itu yang susahnya itu. Masalah ini yang masih. Ini dibawa mati ini. Kalau bisnis yang baik. Kalau hutang piutang, cari yang baik. Kecuali kalau tak mampu. Kalau tak mampu, Allah Maha tahu. Kata Nabi, siapa yang berhutang kena hajat kebutuhan yang mendesak sehingga dia menggunakan uang tersebut pada asal membayar tidak mampu, Allah yang bayar hutangnya nanti di hari kiamat. Yang tak boleh ini yang mampu. Tak dibolehkan. Jadi yang begitu tak boleh dihitung dalam zakat ya. Au juhudin wala bayyinah. Atau juga piutang kita ini jatuh kepada orang yang memang orang itu bukan menunda, tapi memang tidak mau bayar. Di samping tidak mau bayar, tidak ada bayinah, tidak ada bukti, tak ada saksi. Ini susah. Kalau tadi ada saksi, dia tak bisa menghindar, dia wajib bayar. Tapi yang kedua ini dia tak mau bayar dan tak ada saksi. Dah lah, jangan dihitung tu dah. Ya, harta tersebut jangan dihitung dalam zakat. Maka kata ulama, fakama husubin fala yazmuhul ikhraju illa in qabdahu. Itu seperti harta ghasab, harta kita yang dirampas orang. Harta kita dirampas orang, ada kemungkinan tak untuk kembali? Yang begitu sama hukumnya.
Ya, jadi jangan dihitunglah dalam nilai zakat karena tak jelas apakah memungkinkan kembali atau tidak. Maka kata ulama tidak wajib mengeluarkannya illa in qabdahu, kecuali telah diraihnya. Kalau sudah diraihnya di tangan dia 2 tahun baru muncul orang itu bayar hutang. Seandainya kau ni kemana? Aku pergi. Kenapa tak berkata? Aku bekerja untuk bayar hutang kau. 2 tahun baru datang. Diberinya ini 25 juta hutangku dulu. 2 tahun dah tu. Tak apa-apa. Walaupun nilainya dulu lebih besar. Begitu dapat, kita satukan dengan harta kita itu. Waktu dapatnya baru keluar. Kita satukan dengan harta kita, maka keluarkan zakatnya. Kalau belum dapat, tak wajib. Karena sulit untuk didapatkan. Dapat pun untung-untungan bisa kembali. Ya.